Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama dengan Andika Hendra Mustaqim. Kali ini pada pagi hari ini, di akhir tahun 2025, saya menikmati pemandangan yang sangat indah, yaitu di nun jauh di sana itu ada Gunung Selamet. Ya, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, salah satu istilahnya gunung yang menjadi pelindung, ya kan, menjadi penyeimbang itu ekosistem, itu kan, ekosistem alam di Pulau Jawa. Saya mengambil video ini di Desa Argatawang di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dan ketika di sini saya akan merenungkan kembali dan akan berbagi tentang arti kepemimpinan alam yang berbasis kepada gunungan, ya kan? Gunung adalah salah satu ciptaan Tuhan, ya, ciptaan Allah yang sangat-sangat unik, ya kan? Sangat-sangat apa ya, ya menjadi bagian dalam kehidupan terutama masyarakat pegunungan. Di dalam kepemimpinan, ya kan, di dalam kepemimpinan gunung itu adalah merupakan pemimpin dari alam. Kenapa gunung itu menjadi pemimpin dari alam? Gunung adalah merupakan bagian yang tertinggi, ya kan, dari suatu wilayah, di suatu pulau, ya kan. Seperti Gunung Salam itu merupakan gunung yang sangat tinggi atau gunung yang tertinggi ada di Pulau Jawa. Gunung itu adalah pemimpin. Gunung yang pertama itu, gunung itu cenderung memiliki puncak, ya kan. Gunung itu memiliki puncak yang bisa saja memiliki kawah, bisa memiliki lembah, bisa memiliki apa ya, di situ bisa berstatus aktif, berstatus non aktif, bisa gunung berapi ataupun gunung vulk ataupun gunung jenis lainnya. Gunung itu menunjukkan bagaimana puncak itu adalah sebagai upaya gunung itu menunjukkan kekuasaan, bahwa seorang pemimpin dia harus menunjukkan dirinya adalah seorang pemimpin yang ada di puncak, bukan pemimpin yang berada hanya di bawah, tapi dia pemimpin yang memiliki puncak, dia memiliki otoritas tertinggi, dia memiliki penekanan bahwa he is a leader, ya kan, she is a leader, dia adalah pemimpin, dia adalah tertinggi, bukan hanya karena faktor posisinya yang berada di atas, bukan hanya itu, tetapi menunjukkan otoritasnya itu berada di puncak. Ketika bagaimana pemimpin yang berada di puncak itu tidaklah merata, tetapi dia hanya menonjol di bagian tertentu. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu cenderung lebih bersifat kerucut, ya kan, bukan lebih bersifat tabung ataupun bersifat silinder yang bersifat sama rata, tetapi pemimpin itu menunjukkan bahwa dia bisa mengambil keputusan tertinggi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di bawahnya, untuk bermasyarakat, untuk komunitas di bawahnya, ataupun entitas yang berada di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berada di puncak itu lebih mengarah kepada upaya untuk melindungi masyarakatnya. Dia tidak hanya melindungi dirinya, ya kan. Dan yang menarik itu kan ketika pemimpinan yang berbasis kepada gunung seperti Gunung Selamet adalah kepemimpinan yang menunjukkan bagaimana dia bersifat melindungi, itu kan, melindungi apa yang ada di bawahnya, bukan menghancurkan, ya kan? Bukan hanya menghancurkan, tapi melindungi. Dia mampu mengalirkan air, ya, seperti di Gunung Selamet itu ada di kaki Gunung Selamet itu, di Guci itu mengalirkan air panas, dia mengalirkan air segar, dia memberikan perlindungan kepada masyarakat ataupun ekosistem yang berada di bawahnya. Ketika Gunung Selamet ini menjadi besar, ya kan, dia menjadi besar, dia itu tidak menunjukkan keangkuhannya, walaupun ketika dia bisa dilihat dari mana jarak antara sini atau mungkin lebih dari 40 ataupun 50 kilo dari puncak Gunung Selamet, tetapi dia tetap perkasa, dia menunjukkan kejantanannya. Dan hal yang penting, ketika orang melihat gunung akan merasa tentram, orang merasa terlindungi, akan merasa pengayom. Dalam hari ini bukan mengarah pengayom, tetapi dalam arti kepemimpinan, bahwa pengayom itu dia tidak, ya kan, tidak menimbulkan banyak kerusakan, tidak banyak menimbulkan bencana yang bertubi-tubi, tetapi
ketika takdir sudah berkehendak ataupun ketika Tuhan sudah berkehendak, itu faktor lain ya. Kita tidak berbicara dengan dalam hal seperti itu. Kepemimpinan gunung berbasis terutama Gunung Salabala, kepemimpinan tidak adanya perlombaan, ya, tidak adanya kompetisi, bahwa gunung itu bersifat statis. Terutama Gunung Slamet ya, berbeda dengan gunung-gunung Merapi atau saya menjelaskan hanya untuk Gunung Slamet, tidak hanya bersifat statis, tidak bersifat kompetitif, bahwa ini bukan masalah menang dan kalah, berbeda dengan kepemimpinan lainnya, model kepemimpinan lainnya. Tapi kepemimpinan yang stabil adalah kepemimpinan yang berbasis kepada suatu pendekatan yang lebih otoritatif, lebih bersifat autokrasi mungkin. Jadi kepemimpinan seperti ini lebih mengarah kepada kepemimpinan yang bersifat otoriter, lebih bersifat autokrasi, lebih bersifat kerajaan, di mana ada raja yang berkuasa. Tetapi dalam hal ini raja itu melindungi masyarakatnya, bukan menekan, bukan membunuh, mengeksekusi semata, tetapi dia menegakkan aturan. Dia melindungi masyarakatnya berbasis dengan upaya membangun kesejahteraan, upaya membangun berbasis stabilisasi, dan itu menjadi suatu hal yang sangat hal terjadi di dalam kepemimpinan yang berbasis kerajaan ataupun kesultanan. Gunung itu adalah kepemimpinan yang mampu, yaitu tadi, bukan hanya melindungi, yaitu juga memberikan manfaat yang sangat berlebih kepada masyarakat. Airnya, hutannya, terus batunya dan lain sebagainya itu mengalir itu kan dari hulu ya kan ke hilir. Ini kan menunjukkan bahwa kepemimpinan gunung itu mampu bisa dirasakan dari level atas sampai level bawah. Berbeda dengan kepemimpinan yang mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat, di mana masyarakat diabaikan. Tetapi dalam artian ini, gunung itu mengajarkan bahwa gunung itu memberikan arti kepedulian, bukan hanya bagi masyarakat di sekelilingnya, tetapi masyarakat yang jauh, gitu kan, masyarakat yang jauh dari dirinya, seperti masyarakat yang ada mungkin di dekat pantai, masyarakat yang ada di jauh beberapa ratus kilometer dari gunung tersebut, tetapi masih memiliki arti penting gunung tersebut. Itu kan arti gunung penting selamat. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan gunung itu kan menjadi suatu hal yang disebut itu memberikan rahmat, ya kan, memberikan manfaat. Itu karena itu gunung merupakan ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan gunung ini juga mengajarkan kita untuk selalu, gitu kan, untuk selalu berbagi, ya kan, untuk selalu. Kepemimpinan gunung itu juga mengajarkan kita juga untuk menebar, itu kan, menebar pengaruh, mulai dari level masyarakat yang ada di dekat kita, melalui level entitas yang berada jauh dari kita. Jadi pemimpin itu harus memberikan dampak, gitu kan, dampak yang luas, bukan hanya dampak dalam hal skala kecil semata. Arti kepemimpinan ini gunung itu juga mengajarkan tentang suatu upaya, gitu kan, suatu upaya untuk bisa, gitu kan, bukan hanya menunjukkan hard power, gitu kan, semata, tetapi juga bisa menunjukkan soft powernya kepada dunia lain. Soft power itu tidak perlu dengan meletus, tidak perlu dengan mengeluarkan lava, gitu kan, tetapi dia juga bisa memberikan menikmati udara yang segar, kan, memberikan udara yang segar, memberikan suatu penekanan bahwa dirinya itu ada, bahwa pemimpin itu ada, pemimpin itu eksis di masyarakat. Pemimpin itu selalu menunjukkan dirinya itu hadir di tengah masyarakat, bukan pemimpin yang lari, pemimpin yang hanya duduk di belakang kursi, di belakang meja, hanya duduk semata, tetapi pemimpin yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kepemimpinan gunung ini mengajarkan kita tentang arti penting suatu kehadiran. Ketika kehadiran itu bisa ditampilkan, gitu, maka masyarakat akan menjadi tenang. Ketika kehadiran itu ditampilkan, maka penghargaan dari berbagai pihak pun akan menjadi semakin tampil ke depan. Untuk itulah
tidak ada salahnya. Marilah kita belajar dari gunung. Bagaimana gunung itu tumbuh, bagaimana gunung itu berkembang, dan gunung itu tetap statis, tetap stabil, gitu kan, tidak mengubah, pengaruh-pengaruhnya, dan itu tetap eksis di kapanpun, dimanapun, dan di berbagai zaman. Terima kasih. Silahkan kasih opinimu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.